Dia. Amin. Sebab itu kita mau memuji Tuhan, kita akan katakan bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Sobatku yang setia. Thank you.
Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selama kita bertemu kembali dalam live streaming ibadah hari Minggu tanggal 5 April tahun 2020. Salam sejahtera buat jemaat GPD IGA Anugerah dimanapun saudara berada, juga anak-anak Tuhan dimanapun kau berada. Kiranya pelayanan hari ini firman Tuhan boleh menjadi bekal, boleh menjadi kekuatan buat kita untuk kita melihat situasi keadaan saat ini lebih dekat dengan Tuhan, lebih kuat lagi, dan lebih tidak khawatir. Kebenaran firman Tuhan akan kita ambil di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat ini sering kita dengar, dan mengapa kita mengulang kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, begini bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini kita dikejutkan dengan berbagai macam kejadian yang boleh dibilang menakutkan dan mengkhawatirkan. Sampai-sampai sudah minggu yang ketiga kita tidak bisa beribadah, berkumpul bersama di tempat rumah ibadah. Tetapi Tuhan ajarkan kita di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 dikatakan di sana, janganlah hendaklah kamu khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kekhawatiran hampir semua orang pernah dan akan mengalami yang namanya khawatir. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kekhawatiran pertama sekali timbul itu ada di Taman Firdaus. Ya, ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa bersembunyi, ya, ketakutan karena dia telah berbuat dosa. Ketika Tuhan mencari, dikatakan Adam, di manakah engkau? Bukan berarti Tuhan itu tidak tahu, tetapi Tuhan tahu keberadaan Adam dan Hawa. Dan saat itu kekhawatiran, ketakutan mulai muncul dari tahun ke tahun, dari waktu ke tahun, dari kerajaan-kerajaan sampai dengan saat ini. Ya, kekhawatiran tentang makanan, tentang minuman, tentang pakaian, apa yang kita butuhkan. Hari-hari ini banyak juga pekerja yang boleh bilang dirumahkan, dikurangi jam kerjanya, ya, tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya, gajinya diparuh dua, dibagi dua, ada yang masuk berdasarkan kehadiran dan macam-macam. Itu masih bersyukur masih bisa bekerja. Tetapi ada yang dirumahkan, ada yang di PHK karena kantornya tutup, hotelnya tidak ada tamu dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kita belajar di dalam satu cerita yang bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Saya mau bawa Bapak Ibu semua untuk melihat Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33 dan 34. Saya akan bacakan Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, yang tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal,
dalam lumbung, namun diberikan makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat yang ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah segala sesuatu dari bunga itu. Ayat yang ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan, kita belajar apa yang dikatakan Yesus tentang kekhawatiran. Yang pertama, Tuhan lihat, katakan, pandanglah burung-burung yang ada di langit, yang ada di udara. Kita memandang ke atas, bukan memandang hanya makanan. Burung tidak pernah menabur katanya. Burung katanya tidak pernah menuai. Tapi herannya, Tuhan memelihara setiap hari. Tuhan memelihara, Tuhan menyediakan makanan. Ya, Tuhan menyiapkan semuanya yang dibutuhkan oleh burung-burung yang ada di langit, yang ada di sekitar kita. Ini artinya bahwa keadaan kita, ya, situasi kita ini, Tuhan memperhatikan keberadaan kita lebih dari segala ciptaan burung-burung yang di udara. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara kita. Yang kedua dikatakan di sana ayat 29, lihatlah bunga bakung yang di ladang, yang setiap hari Tuhan hiasi. Diumpamakan seperti seorang raja Salomo yang mempunyai kemegahan, kekayaan yang hebat, raja yang Tuhan bilang tidak ada tandingannya melebihi kerajaan Salomo, kekayaan dan kemuliaannya, hikmat, pengetahuan dan pengertiannya. Ya, tetapi lihat, Tuhan tetap memelihara bunga bakung dihiasi setiap hari. Yesus, ya, menghiasi, memelihara semua bunga-bunga yang ada di padang, yang melebihi keindahan, kehebatan dari seorang raja yang namanya Salomo. Jadi dari poin yang kedua dan yang pertama tadi, Tuhan inginkan supaya kita jangan khawatir. Ketika kita khawatir, maka iman kita semakin kecil. Amsal pasal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa keceksakan, kecillah kekuatanmu. Ya, di sana Tuhan ingatkan kita untuk kita boleh tetap tidak khawatir. Yang ketiga juga Tuhan katakan, janganlah kau khawatir akan engkau makan dan minum, seperti yang dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak tahu Tuhan, ya, yang hidupnya khawatir setiap hari. Jadi dengan kata lain, orang-orang percaya kalau masih hidupnya khawatir, itu aneh. Berarti dia belum mengenal Tuhan secara sepenuhnya, belum mengenal Tuhan secara utuh. Saudara, kenali Tuhan saudara. Siapa Tuhan saudara? Ya. Firman-firmannya yang ajaib, perkataannya yang ajaib. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya, apa yang difirmankan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Tuhan, semuanya itu diperbuat oleh Tuhan. Jadi biarlah kita boleh kenal Tuhan kita yang membimbing kita, membawa kita untuk hidup kita boleh melewati hari-hari ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Yang keempat dikatakan, janganlah kamu, ayat yang ke-34 dalam Injil Matius pasal yang ke-6, akan hari esok. Hari esok itu punya kesusahan yang tersendiri.
Kita tidak bisa seperti bayangan matahari, kita bisa mengikuti bayangannya, bahkan bayangan itu ada di depan juga, ya. Tetapi biarlah kita boleh menetapkan kehidupan kita, ya, bahwa setiap kebenaran firman Tuhan, setiap kita mendengarkan firman Tuhan, setiap kita terima firman Tuhan, maka mujizat Allah akan terjadi. Hari esok punya kesusahan sendiri, ya, biarlah kita tidak khawatir tentang apapun juga, tentang masa depan kita, tentang apa yang terjadi di depan. Biarlah semuanya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan ada dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dulu kita masih kecil, kita lahir, ditolong oleh Tuhan. Kita dewasa, anak-anak, dewasa, remaja, sekolah, Tuhan tolong, Tuhan buat kita berhasil. Waktu kita mau masuk kuliah, kita berdoa, Tuhan, saya pengen kuliah, ya. Tuhan kasih saya waktu itu kuliah, ya, di Universitas Trisakti, ya. Tuhan, saya ingin dapat jodoh, Tuhan kasih jodoh dengan kriteria harus bisa bawa mobil, harus bisa masak, itu Tuhan kasih. Tuhan, saya pengen punya anak sepasang laki-laki dan perempuan, Tuhan kasih. Dan sampai hari ini pun keberadaan saya, keberadaan pelayanan itu karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya mari kita kenali Tuhan yang ada dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Setiap firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Adam, Tuhan sampaikan kepada para nabi-nabi, Tuhan sampaikan kepada Musa, Tuhan kepada siapapun itu, ya, kita pegang, kita bangga punya Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33 dikatakan di sana, carilah dahulu kerajaan Allah, ya, dan kebenarannya. Kata cari dikatakan di sana, dia pakai kata zeteo yang artinya mengutamakan, memprioritaskan, ya. Kerajaan Allah di dalam Injil, di dalam kitab Roma 14 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Jadi kebenaran firman Allah yang kita cari itu bukanlah soal makanan dan minuman, ya, tetapi lebih daripada itu, soal kebenaran, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Jadi bukan hanya soal makanan dan minuman. Saya teringat waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego atau Hananya, Misael, dan Aharia diperintahkan Nebukadnezar saat itu, mereka tidak boleh memakan, harus makanan-makanan raja. Tetapi mereka tidak makan makanan raja. Dia tunduk akan firman Tuhan. Dia tunduk apa yang Tuhan bilang, apa yang terjadi, mujizat Allah, pemeliharaan Tuhan terjadi buat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Haleluya. Terlebih lagi, lebih jauh lagi, Alkitab berkata bahwa kerajaan Allah itu ada di dalam hati kita. Injil Lukas pasal 17 ayat yang 21 dikatakan bahwa kerajaan Allah itu tidak jauh, ada di antara kita, ada di dalam hati kita. Jadi kesimpulannya apa tentang carilah dahulu kerajaan Allah? Ketika kerajaan Allah yang berbicara tentang kebenaran, sukacita, dan Roh Kudus ada dalam hidupan kita, maka kekhawatiran itu tidak ada lagi pada kita. Kekhawatiran itu lenyap karena ada kerajaan Allah, damai, kebenaran, sukacita oleh kuasa Roh Kudus. Ya, hari esok kesusahannya sendiri, kita percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti menyertai kehidupan kita. Artinya kalau Tuhan sudah berkata jangan khawatir akan hari esok, Dia sanggup mengatasi hari esok. Dia sanggup bekerja lebih dari apa yang kita pikirkan. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Puji Tuhan, puji nama Tuhan. Kita kembali lagi di dalam Filipi, ya. Kita ambil kembali lagi dalam Filipi pasal 4 yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 di sana. Janganlah kamu khawatir. Saya yakin setelah kita mendengarkan penjelasan di dalam Injil Matius tadi, kita tidak lagi khawatir karena ada kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Kita mengutamakan Tuhan, kita mencari Tuhan. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal
keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Ya, kita berdoa itu jangan seperti orang kita marah-marah sama Tuhan. Oh Tuhan, ini kenapa saya begini? Kenapa saya begini ya? Tetapi biarlah kita berdoa dengan ucapan syukur. Ya, doa itu adalah ikatan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan yang kita bisa sampaikan lewat doa. Katakan dengan iman, kita mengucap syukur kepada Tuhan lewat doa kita yang membuat kita tidak lagi khawatir. Kalau Tuhan belum menjawab doamu, artinya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepadamu. Kalau Tuhan menunda atas doa yang kau sampaikan, itu artinya Tuhan mau memberi yang terbaik kepadamu. Kalau Tuhan memberi apa yang engkau minta, artinya Tuhan memberi yang terbaik. Sebabnya saudara mengucap syukur. Doa punya power. Doa punya kuasa. Kisah pasal 16 yang menceritakan tentang Paulus dan Silas di penjara. Mereka terpasung, mereka terantai, mereka terbelenggu, ya. Mereka habis dipukuli sampai babak belur. Mereka lapar, mereka tidak bisa tahu apa nasibnya. Habis di penjara besok mau dipenggal ataupun di bagaimanapun. Tetapi lihat, Paulus ketika berdoa dia tidak protes, dia tidak marah-marah. Paulus tidak jengkel, tapi Paulus menyatakan semuanya itu, dia tetap berdoa. Dia tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Apa yang terjadi pada malam itu? Gempa bumi terjadi, pintu-pintu penjara terbuka, borgol-borgol terlepas, semuanya terbuka. Malam itu terjadi mujizat yang besar. Kepala penjara ya percaya kepada Yesus dan seisi rumahnya diselamatkan. Boleh disimpulkan, di balik persoalan yang kita hadapi saat ini, ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Ada kemuliaan Tuhan yang akan diberikan. Asal kita tetap berdoa ya, dengan mujizat dan kuasa Tuhan, maka kita akan melihat doa kita boleh dijawab oleh Tuhan. Apa yang menjadi doamu, apa yang menjadi permohonanmu, nyatakan itu kepada Tuhan. Yang ketiga, mengucap syukur dengan permohonan ucapan syukur. Kata ucapan syukur ini artinya berterima kasih. Sia-sia Tuhan, kamsia Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berterima kasih. Tuhan, terima kasih buat apa yang Tuhan beri. Aku bersyukur, aku berterima kasih Tuhan. Semuanya ini boleh jadi karena Tuhan. Ya, semuanya ini boleh jadi karena Tuhan yang bekerja. Hari-hari ini banyak terjadi beberapa perubahan, ya. Perubahan mulai dari salaman, tabe kita nggak bisa salaman, cipika-cipiki udah nggak ada lagi, kita harus dari jauh, ya. Ibadah juga berubah saat ini online, ya. Tetapi dengan online ini, saat ini saya mempelajari bahwa semua anak-anak Tuhan bisa melihat, menyaksikan dari berbagai macam gereja, dari berbagai macam aliran. Semua anak-anak Tuhan dari pagi sampai sore bisa menyaksikan online di sana sini, gereja, ibadah di mana-mana yang menguatkan menguatkan iman jemaat Tuhan. Itu sebabnya biarlah kita mau mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Caranya kita mengucap syukur bagaimana? Kita bisa menyanyi, memuji Tuhan. Ya, kita memuji Tuhan dengan mengucap syukur. Kita bisa berdoa kepada Tuhan ya dengan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, semuanya Tuhan jadi oleh karena kehendak dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ya, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saudara, saya mau katakan yang terakhir tentang mengucap syukur ini. Mujizat akan terjadi ketika kita mengucap syukur. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11 ya, dikatakan di sana, lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Yesus membagi-bagikan dengan mengucap syukur, dengan sedikit makanan ya, tetapi dia lakukan dengan mengucap syukur. Apa yang terjadi ketika dia bertindak memberi makan 5.000 orang laki-laki dikenyangkan saat itu, tidak termasuk perempuan.
Jadi kalau kita hitung-hitung ya 5.000 dikalikan 3 itu menjadi 15.000 orang. Begitu banyaknya orang. Ya, saat dibagi-bagikan, ya, saat itu dia mengucap syukur, maka mujizat Allah dinyatakan. Kuasa ucapan syukur bisa memberi banyak makan orang pada saat itu. Jadi kalau saat ini saudara pun tergerak, punya berkat, ayo salurkan, bagi-bagikan. Ya, gereja kami sedang menggalang dana untuk membagi-bagikan buat jemaat Tuhan yang membutuhkan. Yang punya masker lebih kasih, yang punya antiseptik lebih kasih, ya, yang punya beras lebih kita bagi, semuanya berbagi. Maka lihat, sisa berapa bakul? 12 bakul. Ada mujizat Tuhan ketika kita mengucap syukur dan bertindak membagi-bagikan, ya. Ada mujizat Tuhan. Saya lagi pikir-pikir saat itu bisa terjadi sisa 12 bakul, mungkin karena orang saat itu tidak ada yang bawa bungkus, semuanya orang kenyang, ya. Puji nama Tuhan. Kita kembali lagi. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 coba boleh dibuka. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ya, biar kita tetap boleh kita mengucap syukur, berkata Tuhan Yesus baik. Kita bersyukur, ya, bukan hanya karena Tuhan dengar doa kita, tetapi lebih dari semuanya kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan yang tidak pernah bisa terhitung, yang jumlahnya tidak pernah bisa terhitung, terus semakin banyak Tuhan memberkati kita. Ya, hari-hari ini luar biasa Tuhan memberkati umat-umatnya, Tuhan menjaga umat-umatnya. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Ya, ayat yang ke-7 dikatakan di sana, ayat yang ke-7, ayat yang terakhir, ayat yang ke-7 pembacaan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Luar biasa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ya, akan memenuhi, ya. Kata damai sejahtera ini di dalam bahasa Yunani dia pakai kata irene atau shalom. Tapi dalam ayat ini di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera dia pakai kata siopau, yang artinya damai sejahtera yang luar biasa, damai sejahtera yang dikagumi, damai sejahtera yang lebih dari apa yang kita pikirkan, damai sejahtera yang lebih yang tidak bisa dipikirkan, ya. Itu damai sejahtera dari Tuhan, ya. Siopau itu akan memenuhi kita, ya, akan memelihara hati dan pikiran kita. Hati kita yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, kecemasan itu dipenuhi dengan siopaunya Allah. Ya. Injil Yohanes pasal 13 ayat dan pasal yang ke-14 dikatakan damai sejahtera akan kutinggalkan, ditaruh ke dalam hati kita. Yesus Raja damai memberikan damai sejahteranya itu, siopaunya kita, siopaunya Tuhan itu kepada kita, yang membuat kita boleh tidak khawatir, yang membuat kita tetap maju terus bersama dengan Tuhan. Apalagi yang harus kita takutkan? Kiranya siopaunya Tuhan tetap melindungi hati dan pikiran kita, menjaga kita agar kita tidak perlu khawatir, tidak perlu kita cemas lagi, ya, dengan situasi, dengan saat ini. Damai sejahtera Allah itu bagaikan air yang mengalir di dalam kitab Yesaya pasal 47. Terus dia mengalir dari satu hasta pertama, ya, 1000 hasta yang kedua, dan 1000 hasta yang berikutnya, terus mengalir buat orang lain. Orang lain bisa merasakan damai sejahtera, orang lain bisa merasakan ada sukacita ketika ada kita dimanapun kita berada. Yang lebih dari akal, damai dari segala apa yang kita pikirkan. Siopaunya Allah akan memelihara kita, ya, menjaga kita sebagai bodyguard, ya. Kalau orang ada security, ada satpam atau ada polisi, tetapi damai sejahtera Allah lebih dari bodyguard yang menjaga pikiran kita, menjaga hati kita. Nah, kalau hari-hari ini saudara
mulai kehilangan siopaunya Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan permohonan doa. Tuhan, penuhi aku dengan damai sejahteranya Allah. Penuhi aku, lengkapi aku dengan damai sejahteranya Allah. Biar siopaunya Allah itu menjaga pikiranku dari kekhawatiran, kecemasan. Hatiku dijaga dari segala hadiat-hadiat yang tidak baik. Mungkin di antara saudara stres, ya, karena takut begini, khawatir segala macam. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu memenuhi kehidupan saudara, menjaga kehidupan saudara, yang membuat hati saudara tenang. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah engkau yang hadapi, ada Yesus yang memberikan damai sejahtera. Hadirkan Tuhan dalam rumah tanggamu, hadirkan Tuhan dalam setiap apapun yang kau kegiatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hilangkan rasa kekhawatiran, rasa kecemasan. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan pikiran akan memenuhi hati dan kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau melihat kerinduan hati kami Tuhan, memiliki damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Melalui doa dan ucapan syukur kami, kiranya damai sejahtera Allah boleh tetap tinggal dalam kehidupan kami, sehingga kekhawatiran, kecemasan akan makanan, akan minuman, apa yang kami pakai, itu boleh Tuhan angkat. Yang mencoba menghimpit kehidupan kami, Tuhan boleh angkat, ganti dengan damai dan sukacita. Keluarga kami penuh dengan damai, anak-anak kami penuh dengan damai, pekerjaan kami penuh dengan damai, bisnis kami penuh dengan damai, dengan siopaunya Tuhan. Damai sejahtera dari Allah luar biasa ini akan memenuhi kehidupan kami, menjaga kami. Tuhan, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang heran, Engkau Allah yang ajaib, Engkau pencipta segala langit dan bumi. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Hamba-Mu berdoa dan Hamba-Mu tumpangkan tangan buat semua pemirsa yang mendengar, menyaksikan tayangan daripada ibadah live streaming. Mereka khawatir, mereka takut kehilangan pekerjaan, mereka takut kehilangan akan hari depannya, masa depannya. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, kiranya damai sejahtera daripada Allah, kerajaan Allah boleh tinggal di dalam kehidupan semua pemirsa, semua jemaat Tuhan. Mereka kuat, mereka berdoa terus, bertekun di dalam doa. Segala virus-virus corona yang saat ini terus terjadi, kami berdoa dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan boleh dilindungi oleh dengan damai sejahteranya Allah, dengan kuasanya Tuhan. Mujizat Allah akan terjadi, pemeliharaan Tuhan akan terjadi buat anak-anak Tuhan yang terus beriman, tetap terus berdoa, tetap terus memuji Tuhan, tetap terus mengucap syukur, tetap terus memberi apa yang dapat kami beri. Kami memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Apapun yang kami perbuat, kami lakukan. Tuhan perhitungkan, Tuhan nyatakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, apabila Bapak Ibu ingin memberikan persembahan yang mungkin setiap minggu Bapak Ibu memberikan persembahan dalam gereja, kami mengarahkan buat Bapak Ibu boleh menyumbangkan berupa makanan, beras, atau minyak, atau telur buat jemaat Tuhan yang membutuhkan. Atau yang ingin memberikan persembahan, ya, memberikan perpuluhan, silakan disalurkan melalui rekening yang ada. Dan kami akan salurkan, kami akan bagikan. Hari ini kami sudah terima berkat Tuhan dari beberapa jemaat yang akan kami salurkan buat anak-anak Tuhan yang membutuhkan. Ingat, apapun yang kita berikan, Tuhan balas setelah janji firman Tuhan. Ketika kita berani berbagi, mujizat Allah akan dinyatakan. Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan berkati. Itu saja yang saya sampaikan. Kita menunggu pengumuman minggu berikutnya, minggu Paskah di hari Jumat Agung, dan kita boleh merayakan juga hari kebangkitan Tuhan. Kita berdoa semuanya biar berjalan dengan normal kembali, berjalan dengan
seluruh jemaat Tuhan di mana mereka berada, tetap jaga kesehatan, ya, tetap tinggal di rumah, bantu program pemerintah, ya, tetap berdoa, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati saudara. Dan jadikan pujian dan kita akan tutup di dalam doa. Ku punya pencipta, syukur semuanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Firman-Mu yang hidup, Firman-Mu yang heran, Firman yang ajaib, memberikan kekuatan buat kami. Untuk kami tidak khawatir, kami tidak takut. Tetapi sebaliknya kami mengajukan lewat permohonan doa kami dan ucapan syukur kami. Dan damai sejahtera daripada Allah, siopaunya Allah, akan memenuhi hati dan pikiran kami. Membuat kami kuat, membuat kami bertahan. Sepanjang minggu berjalan, dimanapun jemaat Tuhan berada, jaga lindungi, tutup bungkus dengan kuasa firman. Mereka yang mengendarai kendaraan, mereka mengendarai sepeda motor, mobil, di rumah dan di luar rumah, jaga lindungi Tuhan seperti biji mata Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, niat-niat orang jahat, iblis setan yang mencoba mengganggu kami. Kami tolak, kami hancur patahkan dalam nama Yesus. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang baik. Pertemukan kami dengan orang-orang yang benar-benar membawa berkat buat kami. Jauhkan kami dari orang-orang yang mencoba menghasut kami, membuat kami jatuh. Tapi biar Tuhan tetap menyertai, memelihara kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat anak-anak Tuhan yang sudah berkorban, berjerih lelah, membantu menopang pekerjaan Tuhan. Tidak pernah kata sia-sia, tapi sebaliknya Tuhan berkati sertakannya di firman Tuhan. Biarlah tempat ini, gereja GPDI Geraha Anugerah, bersama pengerja-pengerja hamba-Mu, pengerja boleh diberkati Tuhan, diberikan kekuatan. Jemaat Tuhan dicukupkan dari segala apa yang mereka butuhkan. Jauhkan kami dari virus corona, jauhkan kami dari apapun yang mencoba mengganggu kami. Biar Tuhan memberkati dan menyertai kami. Kami serahkan dalam tangan kuat kuasa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, terimalah dan bawalah berkat, rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada anaknya yang tunggal, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus akan mengurapi saudara dan mengikat saudara mulai hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Surga ku
Puji Tuhan.